Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri serta rekan-rekan dari tim pro yang saya hormati. Mosi kita kali ini adalah Dewan ini akan menghapuskan pembagian kelas per tahun di sekolah dasar dan menengah yang mengelompokkan anak-anak berdasarkan usia dan sebagai gantinya mengelompokkan mereka berdasarkan kompetensi dan kecerdasan. Di sini saya selaku pembicara kedua dari tim kontra, Maya Aulia Anandita, menolak dengan tegas mosi perdebatan kali ini. Hal ini didasarkan oleh beberapa poin yang akan saya paparkan berikut ini. Dewan Juri yang terhormat, penghapusan kelas di sekolah dasar dan menengah yang mengelompokkan peserta didiknya berdasarkan usia bukanlah solusi untuk kemajuan pendidikan kita. Hal ini justru memunculkan masalah baru, terutama dari segi keamanan. Di negara kita Indonesia, senioritas adalah hal yang akan selalu ada di setiap lembaga pendidikan. Budaya senioritas ini acap kali disalahgunakan oleh sebagian besar siswa-siswi, baik di sekolah dasar hingga sekolah menengah. Budaya senioritas dimanfaatkan untuk membuli antara satu dengan yang lainnya. Yang lebih tua merasa berhak terhadap yang lebih muda. Ketika kelas mereka dibedakan berdasarkan usia pun, kasus bully ini kerap kali terjadi. Apalagi jika mereka ditempatkan dalam satu kelas yang sama. Bisa dibayangkan, jika kelas tidak dikelompokkan berdasarkan usia, melainkan kompetensi dan kecerdasan, dapat kita asumsikan di dalam suatu kelas akan terdapat anak berusia 9 tahun hingga 14 tahun. Anak-anak berusia 14 tahun bisa membuat suatu perkumpulan lalu melakukan pembulian kepada anak yang umurnya lebih muda dari mereka. Sistem ini justru memudahkan terjadinya perundungan antar siswa dan menurunkan rasa aman di setiap individu siswa. Tidak bisa dipungkiri, setiap dari kita pasti lebih nyaman bergaul dengan teman sebaya ataupun seumuran, serta segan kepada yang lebih tua dari kita. Rasa segan yang muncul akan membuat kita tidak nyaman berada di dalam kelas, sehingga kita tidak akan bisa menikmati pembelajaran. Konflik lain yang timbul karena pengelompokan berdasarkan kompetensi dan kecerdasan adalah adanya kesenjangan. Paradigma masyarakat kita yang menilai kecerdasan anak itu dinilai dari pintarnya memecahkan soal matematika, tingginya nilai fisika, kimia, serta cepatnya menghafal materi biologi, membuat penerapan sistem ini tidaklah cocok di kalangan masyarakat kita. Anak-anak yang daya ingatnya rendah serta kemampuan menghafal lebih lama dikelompokkan menjadi satu, tentu masyarakat akan menilai mereka tidak cerdas. Karena pandangan tersebut seperti itu, anak-anak tersebut menjadi rendah diri, bahkan bisa sampai kehilangan semangat belajar mereka. Jika dikatakan bahwa anak-anak yang memiliki daya ingat dan kemampuan mengingat lebih lama disatukan akan membuat proses pembelajaran lebih mudah, maka saya menolak pernyataan tersebut. Karena mereka bisa saja tidak memiliki motivasi belajar lagi karena merasa sudah tidak ada tantangan lagi. Mereka pun merasa tertekan karena pandangan orang-orang terhadap dirinya yang terkesan menyudutkan. Selain itu, perubahan minat pada siswa seiring berjalannya waktu adalah masalah umum yang sering terjadi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pengalaman belajar yang positif ataupun negatif dapat mengubah pandangan siswa terhadap mata pelajaran tertentu. Misalnya, seseorang yang memiliki pengalaman baik pada pelajaran seni dapat menemukan minat mereka pada pelajaran seni tersebut. Sebaliknya, ketika siswa dapat pengalaman buruk seperti kesulitan memahami materi dan kurangnya dukungan guru membuat mereka tidak nyaman dan kehilangan minat dalam belajar. Berkaitan dengan perkembangan kognitif dan emosional, setiap siswa memiliki perkembangan yang berbeda sehingga berpengaruh pada minat mereka. Seiring bertambahnya usia, siswa mengembangkan kemampuan untuk memahami konsep yang lebih kompleks yang membuka minat baru bagi mereka, sehingga tidak bisa dipatokkan kecerdasan dan kompetensi siswa akan sama di setiap tahunnya. Tes yang dilakukan di awal belum tentu hasilnya akan selalu sama. Usia seseorang berpengaruh pada kemampuan mereka dalam memahami suatu konsep. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, pengelompokan siswa berdasarkan kompetensi dan kecerdasan bukanlah suatu solusi untuk kemajuan pendidikan di negara ini. Sistem ini bisa mengabaikan dinamika perubahan kemampuan dan perkembangan individu seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, sistem pendidikan harus fleksibel dan mendukung eksplorasi agar siswa dapat menemukan dan mengembangkan minat bakat mereka serta kemampuan mereka secara optimal. Bukan hanya berdasarkan penilaian kompetensi dan kecerdasan pada satu titik waktu tertentu. Dengan demikian, saya tetap menolak dengan tegas mosi perdebatan kali ini.
Sekian, terima kasih.